Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Kita ada lagi sebagaimana kita ada semua karena kasih Tuhan. Tuhan yang sudah menolong saudara dan saya sampai saat ini. Sehingga hari ini kita masih boleh bertemu untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah. Di mana kembali Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sehat, kami kuat, kami masih bisa bernafas. Kami percaya ini semua oleh karena kasih anugerah Tuhan yang besar Engkau nyatakan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu menyatakan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lewat kami mau datang di hadirat Tuhan, memuji Tuhan dan mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Beracara di tempat ini Tuhan, beracara dalam setiap hati kami. Biar pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan, selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya. Kami siap bersuka cita dalam Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Dan rencana Tuhan itu terjadi bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tanganmu yang paling baik bagi Tuhan kita. Berikan pujianmu hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terpuji kau Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Katakan amin. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Di sepanjang jalan hidupku, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sekali lagi, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus sebab Dia baik. Mari yang percaya Dia baik dalam hidup saudara dan saya, berikan tepuk tanganmu yang terbaik juga bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik. Oh, oh, semua katakan. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji
Terima kasih Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus menikmati penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Betapa Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik, sungguh baik dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Sebab Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kau nyatakan penyertaan-Mu. Kuasa kasih-Mu Tuhan selalu menyertai hidup kami. Selalu ada dalam hidup kami. Oh haleluya. Haleluya. Dan kami bersyukur, kami angkat pujian kami, kami angkat sembah kami Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, layak terima pujian kami. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Amin, amin. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan. Ini pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau sangat baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Hanya Kau Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Masih jemaat Tuhan, angkat suaramu yang terbaik, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Boleh sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, kami tetap memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8,
Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan kepada kami. Saya akan berkhotbah pada saat ini dengan judul Bertahan di Tengah Badai Kehidupan. Terambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu.
Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, dan aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, dan yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus adalah orang yang luar biasa. Paulus adalah orang yang dahsyat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus pernah mengalami apa yang namanya kesusahan. Paulus pernah mengalami apa yang namanya penderitaan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bukankah dalam kehidupan ini ada musuh-musuh kehidupan? Penyakit, rintangan, masalah. Bukankah kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan? Kita pernah mengalami kehilangan kesehatan. Kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan pekerjaan. Kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan bisnis. Kita pernah mengalami apa yang namanya kehilangan kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi badai kehidupan, kita harus bertahan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa artinya bertahan? Tetap ada di tempat. Apa artinya bertahan? Tidak mudah menyerah. Berapa banyak orang yang menyerah saat ini? Berapa banyak orang yang lari dari kenyataan saat ini? Berapa banyak orang yang tidak berusaha lagi? Berapa banyak orang yang tinggalkan Tuhan saat ini? Mereka tidak bisa bertahan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus bertahan menghadapi badai kehidupan ini. Badai adalah bentuk gangguan, saudaraku, dalam bentuk angin yang menerpa kehidupan kita. Kita saat ini sedang ada dalam badai COVID. Siapapun, dimanapun kita kena badai ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Paulus juga tengah ada dalam badai. Badai apa yang Paulus alami? Namanya duri dalam daging. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apa artinya duri dalam daging? Dari ayat 7 yang kita baca, 2 Korintus 12 ayat 7, di sini jelas dikasih definisi duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di sini iblis bukan iblisnya datang kepada Paulus, tetapi cobaan-cobaan yang datang
dari iblis. Sebuah ayat bisa kita terjemahkan secara harfiah. Sebuah ayat bisa jadi simbol, sebuah ayat bisa jadi kiasan. Kita tidak boleh langsung terjemahkan secara harfiah. Di sini adalah simbol, di sini adalah kiasan, saudaraku, duri dalam daging. Saudaraku, iblis ingin mencoba Paulus. Tetapi Tuhan ingin menguji Paulus. Apa beda ujian dan cobaan? Ujian berasal dari Tuhan, cobaan berasal dari iblis. Ujian sifatnya baik, cobaan sifatnya tidak baik. Ujian tujuannya membangun iman kita, cobaan menghancurkan iman kita. Berarti saya dapat definisi di sini. Duri dalam daging adalah pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan Paulus untuk meningkatkan kualitas iman Paulus. Duri dalam daging di sini kalau kita lihat konteksnya, saudaraku, adalah kesulitan yang Paulus alami dalam pelayanan. Kalau kita lihat keadaannya, banyak oposisi dalam kehidupan Paulus yang ingin melemahkan semangat Paulus dalam pemberitaan Injil. Tetapi dalam semuanya itu Paulus bisa bertahan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa bertahan di tengah penderitaan? Kita lihat yuk langkahnya yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia bisa bertahan di tengah penderitaan. Ayat-ayat yang kita baca tadi memiliki pesan yang penting. Bagaimana Paulus bisa bertahan di tengah penderitaan? Langkah yang pertama, yuk kita lihat. Di dalam ayatnya yang ke-1 dikatakan demikian. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Langkah yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan di tengah penderitaan? Kita lihat ayat 1. Dari tujuan Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus. Dari tujuan Tuhan mengangkat Paulus. Apa tujuan Tuhan memberikan penglihatan kepada Paulus? Untuk menguatkan iman Paulus. Tuhan ingin berkata kepada Paulus, hai Paulus, di tengah masalahmu, hai Paulus, di tengah persoalanmu, masih ada aku tetap setia, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masalahmu, di tengah persoalanmu, masih ada Tuhan yang tetap setia menemani engkau. Badai COVID ini tidak sebesar Allah kita yang dahsyat. Jadi langkah yang pertama, bagaimana kita harus bertahan di tengah badai ini. Langkah yang pertama adalah kita harus menguatkan iman kita. Sama-sama yuk katakan, saya harus menguatkan iman saya. Supaya saudara bisa bertahan di tengah badai COVID ini, saudara harus menguatkan imanmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, iman hadir dalam jiwa manusia. Iman beroperasi maksimal atau tidak tergantung struktur jiwa yang menampungnya. Saudara, iman tidak bisa bekerja di dalam jiwa yang khawatir. Iman tidak bisa bekerja di dalam jiwa yang takut. Apa sih definisi iman? Definisi iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi iman adalah dasar, jaminan bahasa aslinya. Saudara dijamin enak gak? Enak. Jadi kalau saudara memiliki iman, itu adalah jaminan dari segala yang kau harapkan. Iman berhubungan dengan kebutuhanmu. Dan tidak sampai di situ saja.
Iman adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat. Bahasa aslinya bagus. Iman adalah pengalaman berjalan bersama dengan Allah yang tidak kelihatan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Betul bukan yang saya katakan? Akibat mereka memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Allah, mereka memiliki kesaksian. Contohnya, Habel. Dia berjalan bersama dengan Allah, memiliki kesaksian. Henokh, Abraham, Nuh. Bagaimana dengan saudara? Mereka punya masalah, tokoh-tokoh iman ini. Tapi ada kesaksian karena mereka bertahan. Mengapa bisa bertahan? Karena mereka menguatkan iman mereka. Kita harus menguatkan iman kita. Dengan apa? Tidak boleh ada ketakutan. Kita harus menguatkan iman kita. Dengan apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Miliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Miliki pengalaman berjalan bersama dengan Allah yang dahsyat. Saudara, kuatkan imanmu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan? Yuk kita lihat ayat yang kedua dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Yang kedua, saudara perhatikan ayat ini. Ada kata 14 tahun yang lampau. Paulus menerima penglihatan, dia diangkat ke surga, tapi 14 tahun kemudian dia baru cerita. Kalau saudara gimana? Kalau dapat hal-hal yang spektakuler, tangan kita langsung upload Facebook, Instagram. Tapi Paulus tidak. Artinya apa? Dia memiliki penguasaan diri. Langkah yang kedua, kalau saudara ingin bertahan di tengah badai penderitaan, di tengah pandemi ini, kita harus memiliki penguasaan diri. Mengapa banyak rumah tangga yang hancur? Karena tidak memiliki penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri adalah salah satu dari buah roh. Penguasaan diri, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, harus kita miliki. Sebab apa? Kalau kita memiliki penguasaan diri, kita akan memiliki ketenangan dalam bersikap. Kalau kita memiliki penguasaan diri, saudaraku, kita akan memiliki keputusan, mengambil keputusan yang berkualitas. Tapi bagaimana saya bisa memiliki penguasaan diri? Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bagaimana kita bisa, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, memiliki penguasaan diri? Kita harus ada di dalam Kristus. Di sini katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bisa memiliki penguasaan diri kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar. Dalam 2 Korintus 12 ayat 2 jelas. Kalau saudara lihat tadi, di situ dikatakan apa, saudara? Aku tahu tentang seorang Kristen, bahasa aslinya bagus. Man in Christ. Seorang yang di dalam Kristus. Jadi kalau saudara ingin memiliki penguasaan diri, harus ada di dalam Kristus.
miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, mau dibersihkan, mau diproses, dan harus berbuah, pasti engkau akan memiliki penguasaan diri. Ada seorang ibu, saudara, dia disiksa oleh suaminya, dipukulin. Satu saat suaminya sakit. Kemudian, saudara, suaminya ini harus dirawat di ICU dan membutuhkan biaya banyak. Sudah habis rumah satu. Anaknya bilang suntik mati, Papa. Tapi mamanya bilang tidak. Dia sabar, dia doakan, dia rawat. Itu bulan Juni, sudah. Mamanya bilang nanti bulan 12 kita akan Natal sama-sama. Betul, tanggal 25 mereka ibadah Natal sama-sama. Mengapa rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan? Karena ibu ini memiliki penguasaan diri. Miliki penguasaan diri. Maka engkau bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini? Yuk kita lihat, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Yang pertama, kita harus menguatkan iman kita. Yang kedua, kita harus memiliki penguasaan diri supaya bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Yang ketiga, saudaraku, kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Paulus dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara lihat, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, dia kehilangan kesadaran. Kenapa? Sebab dipenuhi oleh Roh Allah, dia tidak fokus kepada masalah. Dia tidak fokus kepada hal-hal jasmani, karena dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara, kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Allah, maka engkau akan melewati batas daging. Tidak mudah menyerah. Daging mudah menyerah. Capek, nggak kuat. Daging terbatas, kita mengampuni hanya sampai 3 kali. Setelah itu kita nggak kuat lagi. Kalau ada Roh Allah, kau sanggup mengampuni, menerima suami pasanganmu apa adanya. Kalau Roh Allah ada dalam hidup saudara, dia akan menuntun hidup saudara. Dia akan membuka pintu yang tertutup. Kalau Roh Allah ada dalam hidup saudara, dia akan memberikan keberanian, dia akan memberikan visi, memantapkan visimu, dan membuat hidup saudara disukai oleh orang. Bagaimana Roh Allah bisa ada dalam hidup kita? Matikan keinginan daging saudara. Selama engkau tidak mematikan keinginan dagingmu, maka engkau tidak bisa dipenuhi oleh Roh Allah. Saudara, kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Yang keempat, kuatkan iman, kuasai diri. Yang ketiga, dipenuhi oleh Roh Allah. Yang keempat, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini. Yuk lihat di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Yang keempat, saudara, ada kata saudaraku, menggocok. Menggocok aku. Tapi Paulus menang. Kenapa? Sebab dia sadar dan berjaga-jaga. Jadi yang keempat, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan? Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Paulus bisa bertahan di tengah godaan, tantangan kehidupan karena dia sadar dan berjaga-jaga. Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 katakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis.
Saudara, apa artinya sadar? Menyadari kelemahan kita, menyadari kekurangan kita. Berapa banyak orang gak sadar akan kekurangannya, sehingga dia jatuh lagi, dan jatuh lagi. Dia gak sadar dia lemah terhadap wanita. Dia gak sadar dia lemah terhadap uang. Dia gak sadar dia lemah terhadap kekuasaan. Sadar. Dan berjaga-jaga. Melalui apa? Ibadah. Melalui apa? Doa. Melalui apa? Pembacaan Alkitab. Bagaimana kita sadar dan berjaga-jaga. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan jangan mudah terpengaruh oleh tawaran dunia ini. Ada seorang bapak saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bapak ini sudah putuskan untuk keluar dari pekerjaannya di diskotek. Dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ada tawaran saudara dari temannya yang datang bawa mobil mewah. Temannya katakan, kamu dicari bos, harusnya mobil mewah yang aku bawa ini punya kamu. Kamu masih dikasih kesempatan oleh bos untuk kembali. Tapi apa jawabnya? Tidak. Sekali aku ikut Yesus, tetap Yesus. Dia sadar kalau dia kembali dia akan jatuh lagi. Dia sadar kelemahannya. Dia sadar kekurangannya. Dan dia berjaga-jaga. Tidak kasih kesempatan. Tidak mudah terpengaruh. Hasilnya dahsyat. Tuhan angkat. Tuhan pulihkan kehidupannya. Sudah tahu? Dia akhirnya jadi manajer sebuah perusahaan di Bali. Mengapa banyak orang gak bertahan? Tidak sadar dan berjaga-jaga. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan? Kuatkan iman, kuasai diri, harus dipenuhi oleh Roh Kudus, sadar dan berjaga-jaga. Yang kelima, yang terakhir, kita lihat saudara dalam ayatnya yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Bukan kita berdoa batasnya sampai 3 kali. Ini hanyalah simbol. Simbol apa? Kita tidak boleh patah semangat. Mengapa kita tidak bisa bertahan? Karena kita patah semangat. Mengapa Saul tidak bisa kalahkan Goliat? Karena patah semangat. Semangat untuk apa? Berubah. Mengapa banyak rumah tangga tidak bisa bertahan? Karena tidak punya semangat untuk berubah. Mengapa rumah tangga kami bisa bertahan hampir 25 tahun menikah? Karena punya semangat untuk terus berubah, memperbaiki diri. Kami saling mengerti kekurangan kami. Kami mau menuju ke arah yang lebih baik. Semangat apa yang harus kita miliki? Semangat untuk menghadapi tantangan. Hana tidak menyerah, memiliki semangat, akhirnya dijawab doanya. Abraham tidak menyerah, semangat, dijawab doanya. Saudara harus semangat. Mengapa kita harus semangat? Karena Allah kita tidak pernah mengecewakan kita. Mengapa kita harus semangat? Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa kita harus semangat? Ada jaminan kemenangan daripada Tuhan. Saudara, 5 langkah kita sudah pelajari saat ini. Kita harus semangat. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, kuasai diri, dan kuatkan iman. Bertahan. Kemenangan sudah di depan kita. Ada seorang ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Dia di PHK. Tapi tidak patah semangat. Dia doa, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dia doa dan bekerja. Dengan cara apa? Tanya, apakah ada pekerjaan buat saya? Semua jawab tidak ada, dan tidak ada. Sampai satu saat dia ketemu dengan seorang om, katakan demikian, saya punya tanah,
Nggak laku-laku. Saya mau jual 90M nggak laku. Kalau kamu bisa, tolong kamu jual. Ajaib. Ajaib. Dia bisa jual 140 miliar. Dia jadi orang kaya mendadak. Kenapa, saudara? Tangan Tuhan. Kenapa? Dia bertahan. Kenapa? Dia menguatkan iman. Kenapa? Dia menguasai diri. Tidak lari ke dukun. Tidak lari daripada Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus menuntun. Dia sadar dan berjaga-jaga. Nggak terpengaruh oleh dunia. Dia tetap semangat. Dia berhasil. Saat ini, saya yakin saudara juga akan meraih kemenangan. Kalau apa? Bertahan di tengah badai kehidupan. Ayo kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk pimpinanmu dalam ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami yakin Tuhan, Engkau bekerja mengubah kami. Kami yakin kami akan melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Kami mau bertahan, sebab ada Yesus yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami mau kuatkan iman kami mau kuasai diri kami, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, sadar dan berjaga-jaga, dan tetap semangat. Kami akan meraih janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah diberkati Tuhan hari ini. Kita sudah dengar firman Tuhan dan saya percaya semua kita dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Nah, saatnya untuk kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita hanya kepada Tuhan yang sudah memberi berkat atas setiap kita dan kita nikmati sampai saat ini. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang begitu baik, yang selalu menepati janji-Mu atas hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat Tuhan selalu ada mengalir dalam setiap hidup kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, mata pencarian kami, bisnis apapun yang kami lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memberi dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa doa kami. Khususnya buat bangsa kami yang kami kasih ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Tuhan pun yang memulihkan bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, bahkan sampai kepada pejabat yang ada di daerah. Kami percaya semua dalam anugerah Tuhan. Diberi hikmat, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Untuk mereka boleh dapat menjalankan tugas mereka. Untuk boleh melakukan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko bersama dengan keluarga bahkan dengan 4 wakilnya. Kami percaya semua diberkati Tuhan. Kami percaya dipakai Tuhan, dihibur Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang baru datang kepadamu Tuhan. Untuk mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan yang adalah jalan keselamatan bagi setiap kami yang percaya hanya kepadamu Tuhan. Begitupun Tuhan dengan gembala kami Bapak Pendeta Samuel Gunawan, Ibu Koni bersama dengan keluarganya. Kami percaya diberkati Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, dimanapun dia melangkahkan kakinya. Kami percaya selalu dalam penyertaan Tuhan yang selalu ada mengikuti kehidupan kami dimanapun kami berada. Seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Karena kasih anugerah Tuhan selalu terjadi bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan yang cinta Tuhan sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau pulang bersama dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu, arahkan pikiranmu
kepada Yesus Kristus yang telah berbuat baik di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku berdoa kepadamu Bapa Surgawi. Lindungi semua anak-anakmu dari COVID-19 dan penyakit-penyakit menular, dari bencana, dari godaan, dari jebakan si jahat. Tetapi tangan kasih dan anugerah-Mu membuat damai sejahtera surga turun dari hati ke hati. Bahkan juga yang lemah Kau berikan kekuatan, yang jatuh Kau angkat kembali, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan hamba yakin dan percaya oleh kemurahan-Mu setiap yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu jadi baik dan berhasil. Setiap mereka pergi berusaha, maka keberuntungan dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Agar dunia tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran. Dan juga agar hidup kami semua bisa jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Mulai saat ini sampai seterusnya. Yang percaya menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom, berikut ini adalah pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum memiliki komunitas dan ingin bergabung cool bersama dengan kami, saudara dapat menghubungi call center yang berada di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening Diakonia berikut ini. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota Cool GBI Puri Indah. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code GBI Puri Indah menerima persembahan melalui aplikasi digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan berbagai aplikasi lainnya. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan hanya di Church Online dengan mengetik gbipuriindah.online.church di browser. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Untuk informasi ID, dapat dilihat melalui Instagram @gbipuriindah. Kami juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Untuk ibadah Youth DNA Community, diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Untuk informasi ID dan password, dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Ibadah Encounter Night diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di YouTube GBI Puri Indah. Untuk ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan lain-lain, saudara dapat menghubungi kami dengan cara men-scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipurindah.com. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saudara dapat menghubungi ke nomor 0852 1000 6544. Sekian informasi dari kami, Tuhan Yesus memberkati.